PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Paman Ganggadara, Garnis, sudah malam. Saya permisi. Belum mau pulang. Malam. Sebentar lagi kita ngobrol. Aku senang kalau ngobrol dengan kau. Banyak ceritanya. Waduh, maaf Paman. Besok saja lagi ya. Kenapa terburu-buru, Batara? Biasanya sampai larut malam kau masih ngobrol dengan Paman. Besok pagi-pagi sekali saya harus ke Desa Pelar bersama ayahku memeriksa gudang penyimpanan hasil bumi, Paman. Oh. Bagus, Batara. Kau sudah mulai membantu ayahmu. Turut mengurusi perusahaannya. Iya, saya anak satu-satunya, Paman. Siapa lagi kalau bukan saya yang membantu Bapak? Ya, benar. Permisi, Paman. Selamat malam, Paman ya. Ya. Selamat malam. Hati-hati di jalan. Kau pakai disuruh hati-hati segala. Rumahku tidak jauh. Jalan kaki sebentar saja sampai. Tiap malam aku jalan sendirian, tidak apa-apa. Bukan begitu, Batara. Kenapa? Sebab kita kan sedang punya masalah. Oh iya. Siapa tahu Juragan Kelong atau anaknya si Badrowi dendam sama kamu. Mencegat kamu di tengah jalan. Ya, baiklah. Aku akan hati-hati saja ya. Ada suara orang merintih. Hei, ada orang tergeletak di tepi jalan. Waduh, perempuan. Waduh, masih muda. Kenapa? Kenapa kau? Kenapa di tengah malam begini tergeletak di tepi jalan? Saya dari rumah, saudara. Tiba-tiba, perut saya sakit sekali. Aduh, tolong, saya tidak kuat berdiri. Nama kau siapa? Kau orang mana? Saya Jumiati. Jumiati? Rumah saya itu. Ya. Di situ. Di seberang Tegal Alang-alang itu. Baik. Mari aku tolong. Perut. Aku antar kau pulang. Aduh. Kenapa? Terima kasih. Ya. Tapi aku tidak kuat berdiri. Waduh. Apalagi berjalan. Aduh. Gimana ya? Kalau begitu, mari aku gendong. Ya, pelan-pelan. Ya. Aduh. Berat. Itu sudah kelihatan. Yang terpencil sendirian itu? Iya. Aduh. Rumah ini kecil dan tidak ada kamar. Ruangannya hanya satu. Ini saja. Baiklah, perempuan ini aku letakkan saja dibaringkan di balai-balai di pojok ruangan itu. Nah, kau sudah berada di rumahmu. Aku mau pulang. Jangan. Loh, kau jangan? Aku takut dan sakit. Aku sendiri banyak kerjaan. Tunggu. Sebentar lagi saudara saya datang. Baik, aku tunggu. Tapi cuma sebentar saja. Setelah itu pergi. Aku tidak peduli. Aduh, perutku. Minum. Ya.
Ini. Kok tanganku dipegang? Loh. Jangan. Jangan begini. Lepaskan. Tadi sakit. Merintih-rintih. Kok sekarang segar. Malahan aku dipeluk. Aduh. Malam ini dingin. Iya. Mari sayang. Gila. Apa-apaan ini? Hei, siapa kau? Iya, istriku. Kau apakan istriku, ha? Tidak aku apa-apakan. Bang, aku mau diperkosa. Hah? Diperkosa? Aku pulang diikuti oleh dia. Lalu dia merayu aku, Bang. Tidak benar. Kau ngaco. Kau ngarang. Bukan begitu kejadiannya. Pemuda ini masih hijau, tapi suka mengganggu istri orang. Coba, kau perempuan gila. Kau ngomong apa, ha? Otakmu sudah edan, bicara yang bukan-bukan. Setan alas, istriku kau bentak-bentak, ha? Paras, aku dijebak. Kau tahu bakal begini. Aku biarkan kau mati di jalanan. Yang kau tikus busuk. Aku sama sekali tidak mengganggu istri kau. Diam kau, putri. Kubunuh kau. Wah, tanganku sakit sekali. Aku seperti memukul batu karang. Dada kau keras banget. Biar kau pukul aku bertubi-tubi, aku tidak akan apa-apa. Sebaliknya, kau yang sakit, tangan kau bisa patah sebab aku kebal. Kau kebal? Baik. Coba tahan ajian kodok kojor. Apa itu? Namanya kau rusak kodok kojor. Ilmu kejayaan yang paling tinggi. 7 tahun aku mempelajari ilmu kodok kojor. Setelah aku makan kodok yang bentuknya aneh di gua kojor, maka aku beri nama ilmu kodok kojor. Baik, aku lawan dengan ilmu katak lompat. Katak lompat? Iya kan? Kodok sama dengan katak. Nah, kau pakai ilmu kodok kojor, aku pakai ilmu katak lompat. Bangsat! Telingaku sakit banget. Aku mendengar suara kodok banyak sekali. Ramai, hiruk-pikuk. Aduh, kepala telingaku sakit besar. Masa bodoh, aku kebal. Telinga kau sakit. Sekarang telinga kau akan pecah. Aku tidak apa-apa. Aku kebal. Tikus cilik itu kenapa sakti? Siapa juga tidak akan tahan terhadap ilmu kodok kojor. Tapi dia tidak apa-apa. Sebab ilmu katak lompat punyaku lebih hebat dari kodok kojor punyaku. Setan alas. Aku masih punya ilmu satu lagi. Ilmu pamungkas yang paling hebat. Namanya ilmu ayun gebuk. Ilmu kau namanya aneh-aneh. Sesuai dengan orangnya. Tinggi, kurus, botak, seperti jerangkong. Kau akan diayun, melambung ke atas, lalu meluncur ke bawah, terbanting ke tanah. Ciut, gedebuk, mampus. Boleh coba. Ya! Mampus kau. Kau terayun ke atas, lalu luncur ke bawah, terbanting berkali-kali. Biarpun kau kebal, kau akan remuk, tulang-tulang tubuh kau akan patah-patah. Hukum! Hei!
Siapa kau? Hentikan perbuatan kau menyiksa orang. Siapa kau? Kenapa ikut campur? Aku Ganggadara. Orang ini memiliki ilmu yang hebat. Bisa melontarkan serangan jarak jauh, sekaligus memusnahkan ilmuku. Tunggu! Seenaknya saja kau mau membawa si Batara? Jangan disentuh. Biarkan dia sekarat, terkapar di tanah seperti itu. Keparat? Rupanya kau belum tahu siapa aku. Juragan! Lihat, mereka sudah bertarung di tegal alang-alang. Kok bertarungnya dengan Ganggadara? Pamannya Garnis. Dia membela Batara. Lihat, Batara tergeletak di tanah. Sudah mati. Iya, sekarang sudah jelas. Si Batara dan Garnis memang punya hubungan cinta. Dan disetujui oleh pamannya. Sebab paman Ganggadara mati-matian membela Batara. Bertarung dengan si Balilu. Lihat, Juragan. Si Balilu hebat kan? Si Batara yang kebal bisa dikalahkan. Sekarang melawan Ganggadara tetap jago. Iya, ilmu silat tangan kosong si Balilu boleh juga. Cepat dan ganas. Tapi dibandingkan dengan Ganggadara, kalah jauh. Ah, tidak, Juragan. Coba lihat. Si Ganggadara sebentar lagi juga terkencing-kencing. Iya, kita lihat. Lihat, si Balilu yang terdesak bukan? Iya ya, si Balilu mulai terdesak. Aku saja yang tidak bisa silat, bisa tahu mana yang lebih bagus dari mereka. Apalagi kau, seharusnya lebih tahu dari aku. Iya. Wah, si Balilu muntah-muntah. Mana yang kau bilang jago? Perutnya ditendang, lalu muntah-muntah begitu dibilang jagoan. Tunggu dulu, Juragan. Si Balilu belum mengeluarkan kesaktiannya. Boleh juga kau Ganggadara. Jurus-jurus silat tangan kosong kau mantap. Tapi coba rasakan ilmu kodok kojor. Si Balilu mengeluarkan ilmu kedikjayaannya, ajian kodok kojor. Apa? Kodok molor? Kodok kojor, Juragan. Bagus juga. Ada ilmu namanya kacau begitu. Si Balilu mau dagang kodok. Ramai banget. Ilmu apa itu, ha? Oh, suara kodok kau ramai sekali. Aku tidak akan beli kodok. Aduh. Wah, si Balilu menari-nari, nandak, berjingkrak-jingkrak, menahan sakit. Lihat, celananya basah. Waduh, bikin malu. Si Balilu ngompol. Kau tadi bilang Ganggadara yang akan terkencing-kencing. Buktinya malah si Balilu yang bocor. Ada lagi, Juragan. Apanya yang ada lagi? Ilmu si Balilu masih punya ilmu. Ilmu satu lagi, ilmu andalannya yang paling hebat. Ajian Ayung Ambing. Iyalah, aku mau lihat. Bangsat, boleh juga kau Ganggadara. Kau bisa memusnahkan ilmuku ajian kodok kojor. Ada lagi. Ayo, keluarkan semuanya. Bangsat, sombong kau. Tahan ini, ajian Ayun Ambing. Akulah ini. Seharusnya si Ganggadara terangkat melayang ke atas. Dia kuat banget, tidak bergeming sedikit pun. Maka si Balilu terlempar, berguling-guling di tanah. Dan sekarang terkapar, mandi darah. Si Balilu yang kalah. Dia sudah mampus. Bahaya, Juragan. Jagoan kita kalah. Ayo, kita pergi.
tinggalkan tempat ini. Nanti keburu ketahuan oleh Ganggadara. Ya, baik, Juragan. Bukankah sekarang sudah aman? Pelan-pelan saja. Kasihan, Jumiati baru sakit disiksa dan dipukuli. Biarlah, diobati dulu luka-lukanya. Ayo, kau ke belakang rumah, mencari pohon badut dan jawer kotok. Ambil daunnya yang banyak untuk diracik jadi obat lulur. Ah, jadi nama pekerjaan. Kok aku? Iya, kau yang mengobati dia. Kenapa bukan kau? Jumiati maunya oleh kau. Ah, kau saja yang ngarang. Aku tahu dari gelagatnya. Maksudmu? Dari sorot matanya, kalau dia sedang memandang kepadamu, dan dari gerak-geriknya, kalau berada di dekatmu. Aku dapat meraba, itu sebagai pertanda Jumiati suka sekali sama kamu. Ah, ngaco. Ayolah Batara, kasihan dia. Dia sangat mengharapkan kau yang mengobatinya. Jangan jual mahal ah. Tadi juga waktu mengucapkan terima kasih karena dia ditolong dari siksaan Juragan Badrowi, dia hanya bicara sama kau. Padahal yang membebaskan dia kita berdua. Tapi dia sama sekali tidak menyebut namaku. Nah, itu kan berarti sudah jelas, ya kan? Baiklah, ini obatnya. Nih. Garis? Iya, Paman. Kenapa sendirian? Hah? Mana Batara dan Jumiati? Mereka tidak ikut, Paman. Kenapa? Hah? Apakah mereka... Sedang bersuka-sukaan, Paman. Hah? Bersuka-sukaan? Maksudmu? Jumiati suka sekali kepada Batara. Oh, dan iya, iya. Batara juga suka juga. Ya, saya tidak mau mengganggu mereka. Maka saya pulang saja sendirian. Dasar anak muda. Tapi tidak terjadi sesuatu yang mencemaskan, kan? Maksudku, ada tindakan dari pihak Juragan Badrowi. Sudah beres, Paman. Beres? Beres bagaimana? Mari kita masuk dulu ke dalam. Nanti saya ceritakan. Oh, ya, ayo. Ketika saya dan Batara sampai di rumah Jumiati, Juragan Badrowi sudah ada di sana. Oh, ya? 6 orang anak buahnya berjaga-jaga di luar rumah, di pekarangan depan. Lalu saya serang mereka. Batara masuk lewat pintu belakang. Lalu? Rupanya di dalam, Juragan Badrowi sedang menyiksa Jumiati. Hah? Jumiati disiksa? Iya, wajahnya babak belur, dipukuli, pakaiannya robek-robek. Tidak tahu diapakan, sampai compang-camping begitu. Oh, ya. Kasihan. Kejam sekali Juragan Badrowi itu. Hah? Pasti dia marah. Karena 4 begundalnya gagal membunuh aku. Dan dia tahu sebab kegagalannya. Jumiati memberitahu kau dan Batara. Lalu Jumiati yang jadi sasaran kemarahannya. Betul, Paman. Aduh. Untung kami keburu datang. Iya. Juragan Badrowi dihajar oleh Batara, lalu diancam. Kalau berbuat jahat lagi, rumahnya, tokonya, gudangnya, perahu-perahunya akan dibakar. Pokoknya, seluruh kekayaan Juragan Badrowi akan dibumi hanguskan. Lalu semuanya akan dibunuh. Wah. Hebat sekali ancaman Batara. Juragan Badrowi pucat, ketakutan, dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Dia sudah sadar dan menyesal. Ya. Syukurlah. Dan mudah-mudahan Juragan Badrowi menepati janjinya. Pasti, Paman. Sebab Batara mengancam dengan sungguh-sungguh. Kalau Juragan Badrowi melanggar janji, Batara akan mengumpulkan teman-temannya dari wilayah sekitar Gunung Semeru dan menyatakan perang terhadap keluarga Juragan Badrowi. Ya. Dan juga Juragan Badrowi akan berpikir 2 kali untuk melakukan pertempuran terbuka dengan keluarga Batara. Sebab ayahnya Batara juga merupakan orang kaya yang sanggup membayar orang-orang sakti dari kaum persilatan. Iya, Paman. Garnis! Batara? Loh, kok buru-buru pulang? Tentu saja, aku harus pulang.
Emangnya kenapa? Pengantin baru kenapa? Apa? Pengantin baru? Di sebuah rumah yang besar, sunyi, berduaan. Bahagia sekali. Asik. Garnis, kau jangan menggoda aku terus. Aku di rumah Jumiati tidak lama. Begitu kau pulang, tak lama kemudian aku pulang juga. Alah, jangan suka begitu ah. Sudahlah. Jangan bergurau terus. Persoalan kau dengan keluarga juragan Badrowi sudah selesai. Berarti kau sudah bebas dari paksaan untuk menjadi istri dia. Nah, lalu bagaimana rencanamu untuk pergi mengembara ke wilayah Kulon, mencari adikmu Bentar dan ibumu, Ibunda Pramita? Paman tidak memberi izin. Kenapa? Katanya, aku belum cukup bekal ilmu kadikjayaan. Lalu? Aku harus bersabar beberapa tahun lagi sampai aku menjadi seorang pendekar yang tangguh, yang siap menghadapi segala mara bahaya. Ya, aku pikir memang sebaiknya begitu. Mengembara sendiri ke wilayah orang yang belum kau kenal, bahayanya banyak. Di kolong jagat ini terlalu banyak orang yang sakti, dan tokoh-tokoh jahat yang sakti mandraguna ada di mana-mana. Apalagi kau seorang perempuan, bahaya berganda. Bahaya berganda? Apa itu artinya? Kalau laki-laki seperti aku kena bahaya, akibatnya kalau tidak mati bisa jadi orang yang cacat. Tapi kalau kau, ada bahaya yang lebih dahsyat daripada mati, yaitu milikmu yang paling berharga akan dilanggar semua maunya. Mahkota suci kehormatanmu akan sirna, dan itu akan lebih dari sekedar kematian. Idih, angan-anganmu kok begitu? Menjurus? Sebab biasanya kan begitu. Ya, itu sih terserah kamu, karena semua itu tergantung pada orangnya. Memangnya aku perempuan apaan? Jangan disamakan dengan Jumiati ya. Loh, jangan marah. Aku kan cuma memperingatkan. Iya, pamanku juga pernah berkata seperti kau. Dan aku akan mematuhi perintah pamanku, agar aku tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Ya, syukurlah. Jaga, Kakang Bentar sebelah sana. Iya, awas jatuh. Rai Paksi, mundur sedikit. Iya. Tidak terasa, Wanapati sudah besar. Sudah berumur 3 tahun. Putra Kakang Brahma cepat besar. Umur 3 tahun sudah pandai berlari-lari dengan lincah. Dan badannya kuat sekali. Lama sekali dia bermain-main kejar-kejaran dengan Bentar dan Paksi. Bentar dan Paksi nampak gembira sekali kalau sedang bermain-main dengan Wanapati. Paksi senang sekali sama anak kecil. Di mana saja kalau melihat anak kecil, selalu diajaknya bermain-main. Ya, dia sudah ingin punya adik. Anakmu Paksi sudah besar. Sudah waktunya kau punya anak lagi mandiri, supaya Paksi punya teman bermain. Bagaimana? Kau ingin punya anak lagi tidak? Terserah Kakang Kutawa. Suami Patih Kutawa pernah berkata kepadaku, dia ingin punya anak banyak. Dia ramai katanya. Tapi kau tentu tidak mau punya anak banyak, sebab kau kurang telaten mengurus anak. Gampang marah kalau anakmu nakal atau bandel. Ya, berapa kali aku lihat kau membentak-bentak anakmu Paksi. Bahkan tanganmu sudah bergerak mau memukulnya. Jangan, Mantili. Kau jangan memukul anakmu. Arahkan saja dengan saran dan nasihat. Habis, saya sering dibuat jengkel oleh Paksi. Dia pandai sekali, Kakang Brahma. Sama. Kau juga dulu begitu. Paman Arum sering bercerita kepadaku. Ketika kau masih kecil, bandelnya minta ampun. Ibunda Gayatri sering menangis melihat kebandelanmu. Kerbau-kerbau di sawah kau kejar-kejar, berlari-larian ke sana kemari. Sawah dan kebun jadi rusak berantakan diinjak-injak kerbau. Para petani datang melapor sama ibumu. Ya, terpaksa ibumu mengganti. Yang paling ngawur, ketika malam-malam kau masuk ke dalam sumur di belakang rumahnya Isani. Iya, wah, itu tidak akan saya lupakan, Kakang. Lucu banget. Ketika Nyai Sani malam-malam mau ke sumur mengambil air, saya berteriak dari dalam sumur, menirukan suara hantu kuntilanak. Nyai Sani menjerit lalu pingsan. Penduduk gempar. Sumur Nyai Sani ada hantunya. Padahal
Saya yang bersembunyi di dalam sumur. Telinga saya sampai sakit, dijewer dan dipelintir oleh Paman Arum. Nah, kelakuanmu itu sekarang menurun kepada anakmu Paksi Jaladara. Berapa kali Hulu Balang menjaga gudang senjata kebingungan. Perisai, tombak dan panah pada hilang. Tak tahunya diangkut oleh Paksi ke tanah lapangan. Dibuat gunung-gunungan, latihan perang-perangan dengan teman-temannya. Lalu 10 ekor kuda pasukan milik pengawal keraton yang sedang ditambatkan, dibubarkan. Lalu dikejar-kejar sambil berteriak-teriak. Semuanya berlarian ke belakang istana. Taman istana sampai rusak berantakan. Nah, kelakuan Paksi itu persis seperti kelakuanmu waktu kau masih kecil. Iya ya. Makanya kau jangan heran, sebab itu adalah hukum alam. Hukum alam? Iya. Kau dulu waktu masih kecil merepotkan ibumu. Dan sekarang dibalas oleh anakmu. Dan nanti, Paksi juga akan direpotkan oleh anaknya. Begitu terus berlangsung sampai akhir zaman. Iya. Kakang Wanapati mengantuk. Iya, mungkin capek. Habis mandi, badannya segar. Lalu makan, perutnya kenyang, terus mengantuk. Ayo Rai Paksi, kita keluar. Biarkan Rai Wanapati tidur. Iya. Bibianmu, Kakang Wanapati mengantuk. Mau tidur? Ya, suruh Dayang menidurkannya di kamar. Dayang, ayo ditidurkan di dalam. Daulat, Raden. Kakang Bentar, ayo kita ke belakang keraton. Ada apa di sana? Mencari buah sawo. Masih mentah? Sudah ada yang masak kok. Iya. Baiklah. Paksi dan Bentar berlari-lari menuju ke belakang keraton. Mereka pasti mau mencari buah sawo. Biarlah Dinda Mantili. Biarkan mereka bergembira. Iya. Dan saya senang Bentar sudah nampak gembira benar-benar. Sudah bisa melupakan masalahnya dengan Dewi Anjani. Saya percaya Bentar tidak akan kecewa tidak jadi menikah dengan Dewi Anjani. Sejak semula kita sudah tahu bahwa Bentar mendekati Dewi Anjani hanya untuk menyenangkan kita semua yang menghendaki agar dia jauh dari Lasmini. Ya, mudah-mudahan dia juga sudah dapat melupakan Lasmini. Itu akan memerlukan waktu yang lama. Bagaimana kalau kambuh lagi? Maksud saya, Bentar kembali lagi mencari Lasmini. Saya akan bertindak. Jangan terlampau keras, Rai Mantili. Menurutmu bagaimana, Kanda Dewi Pramita? Saya akan berduka cita kalau Bentar kembali pada Lasmini. Bukan hanya Kanda Dewi Pramita yang berduka. Kita semua. Untuk itu, Bentar tetap harus dijauhkan dari Lasmini. Sekarang pun mereka sudah jauh, Mantili. Bentar di sini, Lasmini di Gunung Lawu. Mereka memang berjauhan tempat, Kakang. Tapi hati mereka sewaktu-waktu bisa bertaut kembali, Kakang. Ya, asmara memang sulit dikendalikan. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi semoga saja dengan mereka selalu berjauhan, sedikit demi sedikit hati mereka pun akan saling menjauh. Itulah yang aku maksudkan. Semuanya akan makan waktu. Ya, benar Kakanda. Guru berlatih terlalu keras. Semalam suntuk tidak istirahat sekejap pun. Aku sedang mengembangkan ilmu cipta dewa. Apakah guru akan menghadapi musuh yang sakti mandraguna? Atau mungkin akan mewujudkan impian guru? Ingin bisa mengalahkan Brahma? Untuk menantang Brahma, mungkin aku tidak punya hati. Tapi yang jelas, aku tetap akan mewujudkan impianku, yaitu menjadi tokoh nomor 1 melebihi Brahma. Guru tidak punya hati untuk bertarung dengan Brahma. Apakah karena dia ayahnya Bentar, orang yang paling guru cintai? Aku sendiri tidak tahu, Yulida. Apakah sebabnya seperti yang kau katakan tadi, atau ada sebab lain? Yang jelas, aku tidak kuasa untuk berbuat keras terhadap Brahma. Sejak dulu selalu begitu. Di dalam hati, tekadku sudah bulat untuk menggempur Brahma. Tapi begitu berhadapan, aku tidak berdaya. Tutur katanya dan tatapan matanya membuat aku tidak kuasa berbuat apa-apa. Nafsu angkara murka di dalam diriku sirna sama sekali. Kalau begitu, benar kata cerita orang-orang.
bahwa Brahma bukan hanya memiliki ilmu kesaktian, tapi juga memiliki tenaga gaib yang dapat membuat orang bertekuk lutut tanpa harus bertarung. Iya, terlepas dari suka atau tidak, semua orang harus mengakuinya. Mungkin di kolong jagat ini hanya 2 orang yang dapat menyamai Brahma. Siapakah kedua orang itu, Guru? Prabu Hayam Wuruk dan Prabu Siliwangi. Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang telah tiada. Iya, menurut cerita orang-orang tua, Prabu Hayam Wuruk memiliki tenaga gaib yang sempurna. Ketika sedang berburu di sebuah hutan belantara, sekelompok banteng liar yang amat ganas tiba-tiba menyerbu, membabi buta. Para pengiring dan pasukan pengawal kucar-kacir ketakutan. Tapi ketika kawanan banteng liar itu menyerbu kepada Prabu Hayam Wuruk, mendadak berhenti, lalu diam dan bersimpuh. Kawanan banteng liar yang ganas dan menakutkan itu, yang jumlahnya sekitar 15 ekor, semuanya lunglai, bertekuk lutut tanpa diapa-apakan sedikit pun. Bukan main. Iya, Hanya dewa yang bisa memiliki tenaga gaib seperti itu. Nah, Yulidar, itulah keistimewaan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang paling termasyur. Wajahnya amat tampan, memiliki otak yang cemerlang, memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta juga memiliki tenaga gaib yang sempurna. Maka di bawah pimpinannya, kerajaan Majapahit mencapai puncaknya, mengalami zaman keemasan. Sama dengan Brahma ya, Guru. Wajahnya tampan, memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memiliki otak yang cemerlang, serta memiliki tenaga gaib yang sempurna. Di bawah pimpinannya, kerajaan Madangkara sekarang ini mencapai puncaknya, mengalami zaman keemasan. Iya, dan itu agak berbahaya. Agak berbahaya? Maksud Guru? Brahma terlalu tinggi nilainya, merupakan manusia setengah dewa. Dan itu agak berbahaya bila penggantinya nanti tidak dapat menyamai Brahma. Kerajaan Madangkara akan merosot, Yulida. Apakah Guru meragukan Pangeran Wanapati, putra kandung Brahma, yang nanti akan menggantikan Brahma menjadi Raja Madangkara? Masih terlalu pagi untuk menilai Pangeran Wanapati, Yulidar. Sebab dia masih kanak-kanak. Tapi tentunya Brahma akan menggodok dan menggembleng Pangeran Wanapati, supaya bisa menjadi seorang raja yang hebat seperti ayahnya. Tidak ada manusia yang sama, Yulidar. Sekalipun ayah dan anak, sekalipun Pangeran Wanapati digembleng oleh guru yang paling nomor 1, bahkan oleh Brahma sendiri, tapi belum tentu dia akan bisa menyamai Brahma. Sebab manusia sudah mempunyai garis suratan takdir sendiri-sendiri. Iya, Guru.